Baik, nah kenapa kok jumlah ATP-nya berbeda-beda? Kenapa kok jumlah ATP-nya berbeda-beda? Karena satu NADH itu seperti yang dulu, kalau Anda dulu sekolah SMA, 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Itu tidak 100% benar ya. Jadi 1 NADH itu bisa kalau dikonversi itu sekitar 2,5 hingga 3,3 ATP. 1 FADH2 itu tidak bulat 2 ya, bisa 1,5 sampai 2 ATP. Nah, hal ini tergantung dari dua hal ini ya. Silakan dibaca. Yang pertama, perolehan ATP itu bervariasi, tergantung dari wahana ulang-alik atau shuttle untuk mentransfer elektron dari sitosol ke mitokondria. Membran dalam mitokondria tidak permeabel terhadap NADH, sehingga NADH dalam sitosol terpisah dari fosforilasi oksidatif. Itu alasan yang pertama. Terus yang kedua, penggunaan gaya gerak proton atau gaya gerak H+ untuk macam-macam kerja yang lain. Jadi H+ itu yang keluar itu bisa di luar itu digunakan juga atau bisa langsung masuk. Jika yang keluar ke ruang intermembran itu bisa masuk total, maka bisa efisien, maka hasilnya bisa sampai 38 ATP hasilnya. Tapi kalau tidak, itu hanya 34 saja kalau tidak efisien. Makanya ada antaranya. Kalau NADH itu enggak langsung dikonversikan menjadi 2, tapi 2,5 hingga 3,3. Kalau FADH2 itu tidak langsung 2, tetapi 1,5 hingga 2 ATP. Oke. Itu kemudian untuk selanjutnya ini sudah saya singgung dulu awalnya ya, bedanya respirasi aerob, anaerob, dan fermentasi. Jadi kalau respirasi anaerob dengan fermentasi itu tidak sama. Besok disampaikan ke siswanya itu tidak sama. Bedanya apa? Kalau respirasi anaerob ya, itu dia tetap pakai rantai transport elektron. Yang membedakan dengan jadi kalau respirasi anaerob itu mirip dengan aerob. Yang beda apanya? Yang beda adalah akseptor elektron terakhir atau penerima elektron terakhir. Kalau di respirasi aerob itu O2, tapi kalau di anaerob itu bukan O2. Misalnya bisa ion sulfat dan seterusnya. Tetapi kalau fermentasi itu jalurnya tidak seperti respirasi aerob maupun anaerob. Jadi dia tidak menggunakan rantai transport elektron. Itu kalau yang fermentasi. Kemudian fermentasi itu ada 2. Ada fermentasi alkohol dan ada fermentasi asam laktat. Bedanya apa? Bedanya adalah ada dekarboksilasi. Anda lihat ini ya, ini pirufat terjadi dekarboksilasi. Dekarboksilasi itu penghilangan karbon. Ini karbonnya kan keluar dari pirufat. Nah, ini di fermentasi alkohol. Tetapi kalau di sini di fermentasi asam laktat, maka piruvatnya menjadi laktat tanpa ada dekarboksilasi atau tanpa pengeluaran CO2. Begitu. Oke, selanjutnya di materi selanjutnya kita akan mengenal yang namanya kontrol proses respirasi ya. Jadi ada konsep bottom up pada respirasi. Apa sih ini? Artinya ini itu untuk mengontrol proses respirasi. Ya, jadi kalau sudah misalnya energinya sudah berlebih, maka tidak akan diproduksi. Lah, cara ngontrolnya bagaimana? Cara mengaturnya bagaimana? Nah, cara mengatur respirasi itu pakai konsep seperti ini, konsep bottom up. Nah, maksudnya gimana toh? Maksudnya adalah produknya itu bisa memblok atau produknya bisa menjadi inhibitor balik, memblok dari awal terjadinya reaksi. Nah, contohnya seperti ini. Anda lihat ya di mana? Misalnya di sini. Anda lihat ini untuk jalurnya respirasi aerob ya. PEP kalau kebanyakan fosfoenol pirufat, misalnya nggak butuh pirufat, misalnya pirufatnya sudah banyak, maka jumlah PEP yang banyak ini bisa memblok reaksi di sini.
reaksi pembentukan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan seterusnya. Jadi intinya pengaturan respirasi itu adalah produknya memblok reaksi awalnya. Jadi misalnya di sini ya, di sini produknya itu sudah terlalu banyak, ATP-nya sudah terlalu banyak, maka ini PI-nya ya, P-nya bisa memblok reaksi awal. Ini namanya pengaturan respirasi. Di slide-nya Pak Husni juga ada. Mari kita lihat. Ya. Ini pengontrolan respirasi seluler ya. Jadi enzim-enzim allosterik pada titik-titik tertentu jalur respirasi merespon inhibitor dan aktivator. Jadi bisa bisa memblok ya. Jadi Anda lihat di sini ya, misalnya di sini sudah banyak produknya, maka produk itu akan bisa memblok atau menginhibit atau menghambat dari reaksinya. Jadi ini ATP-nya sudah banyak, maka reaksi di sini dihambat. Begitu, sehingga tidak akan terjadi reaksi setelahnya. Akhirnya apa? ATP-nya tidak akan bertambah dan seterusnya. Begitu. Contohnya juga di sini, sitratnya sudah ada banyak, nggak butuh sitrat lagi, berarti sitratnya bisa memblok reaksi di sini. Jadi tidak akan terjadi ke sana dan tidak akan terjadi dihasilkan sitrat lagi. Oke, setelah selesai respirasi aerob tadi, dengan selesainya respirasi aerob, maka belum selesai untuk respirasi di tumbuhan, karena di tumbuhan itu istimewa. Jadi reaksi oksidasi glukosa itu tidak satu-satunya jalur, maksud saya tidak hanya lewat jalur glikolisis saja. Jadi glikolisis itu bukanlah satu-satunya jalur untuk mengoksidasi karbohidrat atau glukosa hasil fotosintesis. Nah, atau senyawa organik lain ya. Nah, tetapi ada mekanisme lain selain glikolisis, siklus Krebs dan rantai transport elektron. Itu ada jalur lain untuk mengoksidasi glukosa. Namanya apa? Namanya adalah PPP. PPP itu artinya kepanjangan dari pentosa fosfat pathway. Pathway itu jalur. Jadi jalur pentosa fosfat, atau nama lainnya adalah HMP-SAN. HMP-SAN itu kepanjangan dari heksosa monofosfatsan. Kedua-duanya sama, cuma beda namanya saja. Nah, di PPP ini ciri khasnya adalah dia itu merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa selain glikolisis ya, jalan lainnya. Kemudian di PPP itu tidak dihasilkan ATP ya. PPP itu tidak menghasilkan ATP. Kemudian terus apa dong yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah NADPH. NADPH ya, yang dihasilkan adalah NADPH. Terus NADPH itu fungsinya apa? Salah satu fungsinya ada bermacam-macam ya, fungsi NADPH. Salah satunya adalah untuk biosintesis asam lemak, biosintesis steroid misalnya, kemudian untuk sintesis asam amino tertentu itu bisa menggunakan NADPH. Jadi NADPH dibutuhkan. Kemudian selain itu, selain menghasilkan NADPH, maka PPP itu juga menghasilkan gula berkarbon 5 atau pentosa ya. Pentosa atau gula berkarbon 5, lebih tepatnya adalah ribosa, jenis ribosa. Jadi ribosa itu adalah gula berkarbon 5 yang fungsinya adalah untuk mensintesis nukleotida. Nukleotida itu adalah monomer dari asam nukleat. Asam nukleat itu ada DNA dan RNA. Jadi gulanya itu berasal dari
PPP gitu. Jadi ada dua fungsi PPP. Satu untuk menghasilkan NADPH, yang kedua untuk menghasilkan gula pentosa yaitu berupa ribosa yang nantinya digunakan untuk menyusun nukleotida. Ya, nukleotida itu adalah monomer dari asam nukleat. Asam nukleat itu ada dua, ada DNA dan ada RNA. Nah, kemudian di PPP itu ada dua fase. Yang pertama ada fase oksidatif, ya, oksidatif. Yang kedua ada fase non-oksidatif. Nah, fase oksidatif itu lebih simple, lebih sederhana daripada yang non-oksidatif. Non-oksidatif itu lebih kompleks. Nah, di reaksi oksidatif itu fungsinya adalah mengoksidasi glukosa 6-fosfat untuk menghasilkan NADPH. Sementara reaksi non-oksidatif itu fungsinya adalah menghasilkan pentosa tadi. Jadi, fungsi dari PPP adalah menghasilkan NADPH dari fase oksidatif dan gula berkarbon 5 atau pentosa dari fase non-oksidatif. Nah, jalurnya seperti apa? Silahkan dipelajari dulu, sudah saya tuliskan satu-satu ya. Oke, dari tadi Bu Hani yang ngomong sudah, sekarang coba Anda baca ya tentang PPP. Terus nanti yang tidak paham boleh ditanyakan. Terima kasih.